Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amalia. Dengan Bapak siapa? Muhammad Arif Malah. Panggilannya siapa, Pak? Afid. Bapak Hafiz. Bapak Hafiz ya, Pak. Usianya berapa, Pak? 16 tahun. 16 tahun. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan bagian telinga Bapak, hidung, dan juga rongga mulut, dan juga tenggorokan, dan juga leher. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ya, jika bersedia, saya akan bisa duduk rileks. Nanti mungkin ada perasaan yang tidak nyaman ya, Pak, saat pemeriksaan. Tidak apa-apa ya, Pak? Iya. Sebelumnya saya akan cuci tangan dan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, setelah saya cuci tangan, saya melakukan penyiapan alat. Yang pertama, menggunakan pemeriksaan telinga terlebih dahulu. Kita menggunakan alat yang dinamakan otoskop. Sebelumnya saya akan pemeriksaan telinga luar terlebih dahulu. Bapak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kiri. Silakan Bapak bisa hadap ke sini, Pak. Sedikit menyiram, Pak. Nah, ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap telinga luar terlebih dahulu, meliputi inspeksi. Pada inspeksi tidak didapatkan tanda-tanda kelainan kongenital seperti mikrotia ataupun hemangioma, dan juga tidak didapatkan fistel preauricula. Setelah itu saya permisi bisa hadap ke sini lagi. Pada bagian telinga belakangnya tidak didapatkan fistel ataupun abses pada retroauricula. Baik Bapak, silakan bisa sarang sedikit lagi. Nah, pada bagian telinga luar juga tidak dapatkan tanda-tanda peradangan, dan juga tidak dapatkan abses dari preauricula ataupun retroauricula. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari palpasi dan juga perkusi. Bapak, nanti saya akan menekan pada bagian telinga Bapak. Apakah nanti jika Bapak nanti merasa nyeri, bisa bilang ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan tragus. Apakah nyeri, Pak? Tidak nyeri ya, Pak. Selalu saya akan melakukan pemeriksaan pada nyeri tarik dari auricula. Ini saya akan menarik daun telinga Bapak. Apabila nyeri, bisa bilang ya, Pak ya. Apakah nyeri, Pak? Tidak nyeri ya, Pak. Tidak nyeri. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada nyeri tekan dan juga nyeri ketok pada osmastoid di belakang telinga. Nanti kalau misalnya nyeri, bilang ya, Pak. Ini saya tekan nyeri, Pak. Kalau saya ketuk, Pak, nyeri? Tidak nyeri ya, Pak. Baik, untuk pemeriksaan bagian telinga luar telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otoskopi menggunakan alat yang dinamakan otoskop. Yang pertama, saya apabila kita memeriksa telinga kiri dari pasien, kita menggunakan tangan kiri untuk memegang otoskop, dan tangan kanan kita dilakukan untuk memegang dari daun telinga. Lalu sebelumnya kita nyatakan terlebih dahulu. Permisi ya Pak, saya mau memegang daun telinganya ke arah superior posterior. Kita masukkan dari otoskopnya, dan kita nilai dari CA-nya. Pada CA-nya mukosanya tidak hiperemis, tidak ada peradangan, lalu tidak didapatkan benda asing ataupun tidak didapatkan benda asing ataupun corpus alienum, dan juga tidak didapatkan discharge atau cairan seperti serus mukus ataupun puluhan, dan juga tidak dapatkan serumen seperti bisa berupa cair padat ataupun lunak, ataupun juga bisa keras. Setelah itu apabila CA-nya normal, kita lanjut pemeriksaan ke membran timani lebih ke dalam. Kita lihat dari membran timaninya apakah dia intek ataupun perforasi. Jika dia intek ataupun utuh, kita lakukan pemeriksaan. Ternyata tidak dapatkan tanda peradangan, dan juga refleks cahaya pada membran timaninya positif, tidak terdapat bulging, dan juga tidak dapat retraksi. Setelah itu kita lakukan apabila terdapat perforasi. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Untuk apabila terdapat perforasi, kita nilai dari letak dari perforasinya, bisa terjadi pada sentral ataupun perifer, lalu bisa dari luasnya, subtotal atau total, dan juga jumlah dan juga tepi dari perforasinya. Baik Bapak, bisa hadap ke depan lagi. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan hidung ya Pak. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah lampu kepala dan juga spekulum hidung. Saya yang pertama setelah cuci tangan menggunakan lampu kepala terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan lampu kepalanya tepat pada tengah mata kita, dan kita nanti bisa atur cahaya dari lampu kepala. Setelah itu kita inspeksi terlebih dahulu bagian bagian hidung luarnya. Kita lihat dari bentuknya simetris, lalu untuk warnanya sama dengan kulit sekitar dan tidak ada massa atau benjolan yang ada di pada hidung luar. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dan palpasi ya Pak. Saya nanti akan mengetok atau menekan dari sinus yang ada di wajah Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak jadi bisa bilang ya Pak. Permisi ya Pak. Saya menekan dari sinus frontalis terlebih dahulu. Nyeri Pak? Lalu sinus maxillaris dan sinus ethmoid. Nyeri Pak? Setelah itu saya akan mengetok ya Pak. Nanti kalau misalnya nyeri bisa
Nyeri Pak? Enggak. Nyeri? Enggak. Tidak nyeri ya Pak. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan hidung bagian dalam atau rhinoskopi anterior. Menggunakan alat dinamakan spekulum hidung, kita memegang spekulum hidung pada ruas jari tangan kiri dan setelah itu untuk jari telunjuk bisa untuk memfiksasi. Lalu kita lihat kita menggunakan tangan kiri untuk memisah lubang hidung bagian kanan. Permisi ya Pak, saya memasukkan spekulum hidung dengan keadaan tertutup. Nanti untuk tangan yang satunya bisa digunakan untuk memegang dagu dari pasien. Permisi ya Pak, saya buka perlahan dan juga saya arahkan senter menuju ke lubang hidung. Yang saya periksa yang pertama adalah dari mukosanya tidak ada hiperemes atau kemerahan, lalu dari septumnya tidak ada deviasi. Setelah itu kita lihat dari konkanya tidak ada hipertrofi, tidak ada sekret yang serus, mukus ataupun fluoran, dan juga tidak dapatkan corpus arianum ataupun serangga ataupun benda asing, dan juga tidak didapatkan massa. Lalu saya keluarkan secara perlahan tanpa tertutup sempurna karena dapat mencabut dari bulu hidung. Baik Bapak, untuk pemeriksaan dari hidungnya telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari lidah Bapak, meliputi dari rongga mulut dan juga tenggorokan. Apakah bersedia? Jika bersedia, saya akan menyiapkan setelah cuci tangan, saya menyiapkan alatnya yaitu tong spatel dan juga lampu kepala. Setelah lampu kepala saya pasang, saya menggunakan tong spatel untuk menekan dari menempelkannya pada bagian 2/3 dari anterior atau 2/3 dari depan lidah Bapak. Nanti Bapak misalkan mulutnya bisa membuka Pak, dan lidahnya bisa dijulurkan. Nah, saya akan menekan pada 2/3 anterior. Setelah itu saya lihat dari lidahnya terlebih dahulu tidak ada benjolan ataupun massa, lalu pergerakannya normal, dan juga pada gigi-giginya kita lihat menggunakan lampu kepala kita lihat untuk gigi-giginya normal, tidak ada karies dentis, terutama pada gigi molar dan juga premolar. Setelah itu kita lihat dari mukosa dan gingivanya tidak ada pembesaran di gingiva, tidak ada stomatitis dan juga tidak ada ulkus, dan juga tidak ada hiperemes. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada uvula. Bapak bisa menunjukkan lidahnya lagi Pak, membuka mulut. Kita lihat dari uvulanya tepat pada tengah, dan juga pada tonsilnya tidak ada pembesaran tonsil, tidak ada kripta yang melebar, dan juga tidak ada detritus. Lalu kita lihat lagi untuk pilar anterior posteriornya tidak simetris antara kanan dan kirinya. Terus setelah itu kita lihat dari palatumornya juga simetris. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada lebih ke dalam lagi, kita lihat ke dalam lagi, kita melihat dari inspeksi dari hidung posterior orofaring. Kita lihat dari mukosanya tidak ada atrofi mukosa, lalu tidak ada granulasi, dan juga tidak ada postnasal drip. Baik Bapak, pemeriksaan untuk bagian mukosa dan faringnya telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari kelenjar getah beningnya Bapak ya Pak. Nanti Bapak mohon maaf, nanti saya akan merabai bagian leher Bapak. Nanti Bapak bisa hadap ke belakang sana ya Pak. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu kepada submental, lalu menuju ke angulus mandibula, lalu ke preauricula, lalu ke postauricula, lalu sepanjang musculus sternocleidomastoideus, lalu ke supraclavicular, lalu ke bawah ke infraclavicular dan ke aksila. Baik Bapak, untuk palpasinya tidak dapatkan benjolan dan simetris antara kanan dan kiri. Setelah itu saya inspeksi terlebih dahulu ya Pak, tidak dapatkan untuk lehernya simetris antara tidak ada benjolan, tidak ada massa, dan juga tidak ada pembesaran dari kelenjar tiroidnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan dari hidung, telinga, dan telinga lagi dilakukan antara kanan dan kiri. Terus tadi pada pemeriksaan kita dapatkan untuk semuanya normal ya Pak, tidak ada kelainan sama sekali. Dari mulai hidung, telinga, mulut, sampai pun ke leher juga tidak ada kelainan. Baik Bapak, apakah sampai sini ada ditanyakan? Cukup. Baik, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.